Bapak saudara sekalian, sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang beragama pada umumnya, kita pasti sangat ingin untuk Tuhan itu mendengarkan doa kita. Kita ingin Tuhan itu mengabulkan doa kita. Mendengarkan artinya berkenan atas doa kita. Dia mengiyakan atas permohonan kita. Bapak saudara sekalian, kita dengan berbagai macam cara ingin Tuhan mendengar doa kita. Ada yang mungkin berpuasa, ada yang mungkin dengan melakukan banyak kebaikan dan berbagai macam cara sehingga Tuhan itu berespon secara positif atas doa-doa kita. Nah, pada hari ini, Bapak saudara sekalian, saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan siapa yang doanya didengar oleh Tuhan. Siapa yang doanya didengar oleh Tuhan? Ini merenungkan Mazmur 5 ya. Kita membaca bergantian Mazmur ini. Saya akan membacakan ayat yang pertama, kemudian bergantian. Demikian firman Tuhan, untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan untuk belas kasihan-Mu. Kami dapat datang ke hadapan-Mu hanya karena Kristus yang sudah mau mati bagi kami, menebus kami yang berdosa. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami di jalan yang benar. Perlihatkan kami kebenaran firman-Mu. Perlihatkan kami kemuliaan-Mu. Dan kuduskan kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagaimana orang beragama, kita sekalian sangat ingin untuk doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Doa-doa kita diperkenan oleh Tuhan. Doa kita dikabulkan oleh Tuhan dengan berbagai macam cara kita lakukan. Berpuasa, berbuat baik, melayani Tuhan dengan giat. Mungkin berdoa juga dan banyak hal, mungkin baca Alkitab juga dengan rajin. Banyak hal yang kita lakukan. Dan bahkan mungkin kita bisa berdoa dengan begitu lama, berlutut begitu panjang. Karena kita ingin Tuhan mendengar doa kita. Hari ini mari kita merenungkan siapa yang doanya didengar oleh Tuhan. Yang doanya diperkenan oleh Tuhan menurut Mazmur 6. Yang pertama, saudara sekalian, Tuhan tidak berkenan atas doa orang berdosa. Doa siapa yang tidak didengar Tuhan? Tuhan tidak berkenan atas doa orang fasik. Di dalam ayat yang kita baca, ayat 5 sampai dengan 7. Lalu kemudian ayat 10 dan ayat 11. Menyatakan dengan jelas, sebab Engkau Tuhan bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Bukanlah Allah yang berkenan kepada kejahatan. Ini bukan terutama tentang orang jahat yang ditekankan di sini.
Yaitu bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang berdosa. Saudara sekalian, Tuhan adalah standar tertinggi dari moralitas manusia. Ketika kita itu dinilai baik atau buruk, itu adalah standarnya seharusnya Tuhan. Kalau kita selalu lihat kiri kanan, Bapak Saudara sekalian, atau perbandingannya hanya secara horizontal, lihat sesama kita akan pasti seringkali melihatnya diri lebih baik daripada orang lain. Bapak Saudara sekalian, ingat perumpamaan Tuhan Yesus ketika menyatakan ada 2 orang datang kepada Tuhan. Satu itu pemungut cukai, satunya orang yang mungkin kita sebut beragama, bahkan mungkin hamba Tuhan datang ke hadapan Tuhan. Apa perbedaan dari doa ini? Dua-duanya. Yang satu doanya lihat secara horizontal. Yang satu doanya lihat secara vertikal di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan orang berdosa ini. Tetapi yang lihat secara horizontal, aku tidak seperti sebelah kiri kananku. Aku tidak seperti sesamaku yang lain. Aku jauh lebih baik. Saudara sekalian, perbandingan yang tepat ketika kita menilai diri kita atau menilai sesama kita, yaitu Tuhan sendiri. Standarnya adalah Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Tuhan tidak berkenan atas orang fasik. Tuhan tidak berkenan atas orang berdosa. Bapak saudara sekalian, ini juga kita bisa melihat paralel dengan Mazmur 1. Yang dulu pernah kita renungkan bersama-sama. Bagaimana ada perbedaan yang begitu mencolok, yang begitu kontras. Orang yang takut Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Yang dipandang benar di hadapan Tuhan. Menerima berkat Tuhan secara berlimpah. Tetapi orang yang Tuhan nilai, yang di hadapan Tuhan adalah orang yang berdosa, orang yang fasik, itu tidak memperoleh berkat Tuhan, bahkan menuju kematian, kebinasaan. Saudara sekalian, seperti apa sih yang digambarkan di sini orang fasik atau orang berdosa itu? Kita bisa melihat di ayat 5 sampai 7 dan di ayat 10 sampai dengan 11. Yang pertama mari kita melihat di ayat 5 sampai 7. Digambarkan orang fasik itu dicirikan dari perkataannya, saudara sekalian. Ayat 6 dikatakan pembual tidak akan tahan di depan matamu. Lalu kemudian ayat 7 dikatakan yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Orang fasik di dalam ayat 5 sampai dengan 7 dicirikan pertama-tama dari perkataannya. Lalu kemudian ayat 10 dan 11. Apa ciri dari orang yang Tuhan tidak berkenan kepadanya? Demikian juga yang sama dinyatakan di ayat 10 dan 11. Yang tidak jujur, yang kerongkongannya itu seperti kubur, yang lidahnya merayu-rayu. Saudara sekalian, di dalam kitab hikmat itu sangat ditekankan. Perbedaan antara orang yang takut Tuhan dengan orang yang tidak takut Tuhan, salah satu ciri khasnya adalah di dalam perkataan. Saudara sekalian, mungkin kita sepertinya kalau di dalam hukum secara sosial kita ya saudara sekalian, misalnya ya kita bandingkan hukum membunuh dengan berbohong, mana yang lebih lebih besar hukumannya? Pasti membunuh. Membunuh lebih besar daripada berbohong misalnya saudara sekalian. Kalau di dalam hukum sosial kemasyarakatan kita pada umumnya seperti itu. Tetapi saudara sekalian, ciri pertama dan ciri khas yang sangat khas dari seorang yang Tuhan tidak berkenan kepadanya, yaitu dari perkataan. Perkataan yang tidak dapat dipercaya dan bahkan membawa kehancuran. Perkataan yang aktif melukai Tuhan, melukai sesama. Di dalam istilah aslinya saudara sekalian, di sini di dalam Indonesianya dikatakan di dalam ayat 10, kerongkongan itu seperti kubur. Itu di dalam istilah aslinya itu digambarkan kubur itu identik dengan dewa maut di dalam kepercayaan Kanaan. Di dalam istilah aslinya itu mengacu seperti kepada dewa kematian. Seperti kubur kematian yang siap menghancurkan siapapun. Saya nggak pernah ya lihat kuburan yang menganga itu seperti apa. Tapi pasti bau busuk sekali. Bau kematian, bau kehancuran. Orang-orang
yang siap dimangsa itu seperti anak domba yang siap dihancurkan. Saudara sekalian, orang fasik yang digambarkan di dalam ayat 5 sampai 7 dan ayat 10 dan 11 adalah orang-orang yang perkataannya itu menghancurkan, melukai Tuhan dan menghancurkan sesamanya. Saudara sekalian, mari kita buka 1 Raja-Raja 21. Contoh yang dinyatakan di Alkitab di sini, yang mungkin seringkali kita lewatkan. 1 Raja-Raja 21, kisah tentang Ahab, kisah tentang Isabel, dan juga Nabot. 1 Raja-Raja 21 ayat 7 sampai dengan 14, saya membacakannya bagi kita sekalian. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian Isabel menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Saudara sekalian, siapa Nabot? Yang pasti saudara sekalian, Nabot bukan yang dikatakan Isabel di dalam ayat 16. Nabot bukan seorang yang mengutuki Allah. Tapi Nabot tidak mau memberikan apa yang dia miliki. Raja begitu marah, begitu sedih, begitu kecewa. Lalu kemudian Isabel mengirimkan surat dengan perkataan yang fitnah, yang bohong atas Nabot. Isabel kemudian mengakibatkan kematian Nabot. Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama ditekankan sekali, orang saleh juga dicirikan dari perkataannya. Orang saleh mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan mulutnya, dengan kata-katanya. Tetapi orang fasik, orang berdosa, melukai Tuhan dan melukai sesamanya dengan kata-katanya. Saudara sekalian, seringkali kita begitu cepat untuk menilai seseorang tanpa mungkin kita tahu banyak hal di belakangnya. Saudara sekalian, beberapa waktu lalu ya, saya menghadiri satu pemberkatan nikah, dipimpin oleh Pendeta Billy Kristanto. Lalu di dalam pemberkatan nikah itu di GRI Jogja melayani jemaat dari Jerman ya, dari Berlin atau Munchen ya, begitu saudara sekalian. Lalu di dalam pemberkatan nikah memang ada begitu banyak orang yang hadir yang ternyata memang bukan dari gerejanya GRI ya. Lalu sampailah kepada menjelang mau janji pernikahan. Ya biasanya ditanya oleh pendeta ya, apakah ini mengasihinya dengan sungguh-sungguh, mau menerima dia dan mengasihi dengan sungguh-sungguh segenap hati. Yang kedua mempelai, baik yang wanita maupun yang prianya mengatakan ya dengan sungguh-sungguh, dan dia jawab pertama yang pria dengan sungguh-sungguh gitu ya. Lalu pendeta Billy bilang, dengan segenap hati juga kah? Gitu ya. Ya dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati ya. Sesudah selesai mengucapkan itu, ada jemaat yang, wah tepuk tangan, ayo kita tepuk tangan dong. Gitu, ada jemaat yang semangat ya, karena memang sukacita kan. Ya, ini jemaat yang tentu ya bukan dari GRII. Ya lalu ya kita tahu ya, saya saat itu, saya lihat jemaat itu langsung saya nyeletuk. Wah ini gak ngerti ibadah ini. Gak ngerti, belum janji, belum selesai. Tiba-tiba teriak aja kencang begitu satu ruangan kayak gini. Bayangkan saudara sekalian. Ini pemberkatan lalu tiba-tiba tepuk tangan semua. Gimana gak ngerti. Lalu Nia tegur saya, Nia bilang, kalau Lukman mungkin dia gak ngerti. Jadi dia gak tahu, langsung hati saya tertegur, iya ya. Dalam hati saya cuma ingat, kita mungkin sering terlalu cepat menilai orang. Saudara sekalian, saya bukan berarti Tuhan itu tidak
menghakimi, lalu kemudian kita tidak bisa menilai sesuatu. Bukan seperti itu, saudara sekalian. Tetapi betapa sering kita menilai seorang itu hanya dari hal yang kelihatan. Dan seringkali itu adalah penilaian yang salah. Dan kita sudah mengucapkan kata-kata yang menyakiti Tuhan. Orang fasik bukan hanya sekedar penilaiannya salah secara naif, tapi bahkan secara aktif, secara agresif melukai Tuhan dan sesama. Saudara sekalian, siapa orang yang doanya tidak diperkenan Tuhan, yang tidak didengar Tuhan? Yaitu doa orang fasik, doa seorang yang berbohong, doa seorang yang pembual, doa seorang yang dengan kata-katanya melukai Tuhan dan melukai sesamanya. Apa akibatnya saudara sekalian? Bagi orang-orang yang tidak diperkenankan Tuhan, apa akibatnya? Di ayat 11 dikatakan, yang pertama, mereka menanggung kesalahan mereka sendiri. Dosa mereka itu ditanggungkan kepada mereka dan itulah hukuman atas manusia berdosa, yaitu dosanya sendiri. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan ketika melihat manusia berdosa lalu Tuhan kutuk, barulah manusia itu terhukum. Saudara sekalian, hukuman Tuhan tidak selalu langsung dengan kutukan. Dengan membiarkan kita di dalam dosa itu sudah adalah hukuman dari Tuhan juga. Kalau kita masih yang terus di dalam dosa, tapi kita masih ada kebaikan-kebaikan yang kita bisa alami di dalam hidup kita. Itu anugerah Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 dinyatakan, kalau kita hidup di bawah matahari, hidup di dalam dosa, tapi masih bisa bernafas, bisa makan enak, bisa menikmati segala hal yang baik di dalam hidup kita, itu pun adalah pemberian Allah, kata Pengkhotbah. Itu pun anugerah Allah. Mengapa? Karena yang layak diterima orang berdosa, yaitu kesusahan karena dosa kita sendiri. Yang kedua, orang berdosa, orang yang jauh dari kasih setia Tuhan. Di dalam ayat 11 yang dikatakan, buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran, sebab mereka memberontak. Istilah dosa di sini pelanggaran, memberontak itu secara aktif. Jauh dari kasih setia Tuhan, tidak menerima belas kasihan Tuhan. Contohnya saudara sekalian di dalam Alkitab itu kisah Haman. Pasti kisah yang sangat sekali kita tahu. Di dalam kitab Ester tidak ada kata Tuhan. Ya. Di dalam kitab Ester tidak ada secara eksplisit menyatakan Allah berfirman kepada Ester jadilah ratu. Allah berfirman kepada Mordekai dukunglah Ester. Allah berfirman kepada Mordekai mohonlah datang kepada Ester dan seterusnya. Atau kemudian Allah berfirman kepada Ahasiweros dan seterusnya. Tidak ada seperti itu. Tetapi kitab Ester dari awal sampai akhir menyatakan bagaimana Allah menuntun sejarah. Allah bekerja. Ada istilah-istilah yang mungkin unik. Misal ada peristiwa-peristiwa yang unik. Peristiwa di mana waktu raja memanggil ratunya nggak datang hari itu tiba-tiba. Dan itu begitu mengecewakan raja, begitu mengecewakan penasehat-penasehat raja. Sampai harus ada pemilihan ratu yang baru. Ada satu masa di mana raja tidak bisa tidur. Lalu kemudian lihat catatan-catatan dan ternyata lihat catatan salah satunya perbuatan baik Mordekai. Lalu ada bagaimana Ester, seorang yang mungkin adalah Israel, bukan orang yang satu bangsa dengan raja, sedemikian rupa begitu dikasihi oleh orang-orang sekitarnya. Sampai akhirnya pun dia mendapat kasih raja. Saudara sekalian, Tuhan bekerja di balik kisah Ester itu. Kisah Ester kalau kita renungkan itu mungkin ya tanda petik seperti mirip kisah kita. Ya kita tidak menjadi ratu bagi siapapun gitu ya. Tapi di mana Tuhan mungkin tidak memberikan mimpi kepada kita saat ini. Kita doa sama Tuhan, sepertinya ini pimpinan Tuhan yang mana. Gak ada dapat tiba-tiba mimpi, gak ada dapat tiba-tiba penglihatan. Saudara sekalian, tetapi di balik itu Tuhan bekerja. Lalu ada tokoh yang namanya Haman, yang membuat tiang sula untuk menghancurkan Mordekai dan bahkan rencananya menghancurkan seluruh bangsanya Mordekai.
Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bekerja sedemikian rupa, Haman dihukum dari hukumannya sendiri yang dia buat. Saudara sekalian, orang berdosa jatuh oleh dosanya sendiri, terhukum oleh dosanya sendiri. Tuhan tidak berkenan pada doa dari orang fasik, doa orang berdosa. Lalu saudara sekalian, kepada siapa Tuhan berkenan? Di dalam ayat 8 dan ayat 9, lalu kemudian ayat 12 dan 13, kita bisa melihat Tuhan berkenan kepada doanya siapa? Tuhan berkenan pada doa orang yang dikasihinya dan kepada orang benar. Doa orang yang dikasihi Tuhan dan doa orang benar. Saudara sekalian, ketika kita merenungkan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, selalu ingat Allah adalah Allah yang covenant, Allah perjanjian. Saudara sekalian, ketika kita merenungkan Allah yang berdaulat, Allah yang adil, Allah yang kasih setia, itu di dalam Allah sebagai Allah perjanjian, Allah covenant. Di mana itu ditekankan bahwa orang yang mengikat perjanjian kepada Allah, Allah yang mengikatkan dirinya kepada seseorang itu mendapatkan kasih setia Tuhan. Dan itu tidak tergantung pada kesetiaan orang itu, tapi kepada Tuhan yang memberi kasih setia. Maka di dalam ayat 8 dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk dalam rumahmu. Berkat siapa? Berkat kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, hesed. Satu kata yang begitu indah, yang sering sekali diulang di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur 128 kali dalam 127 pasal. Ada istilah hesed, kasih setia Tuhan. Artinya hampir semua Mazmur diwarnai oleh kasih setia Tuhan. Ini yang menjadi ciri khas, ini yang menjadi pengharapan, ini yang menjadi jaminan dari manusia berdosa. Bukan karena kita yang berdosa, lalu kemudian kita berbuat baik, lalu Tuhan mendengarkan doa kita. Tetapi karena kasih setia Tuhan, kebaikannya yang kekal, yang tanpa henti. Ada penghakiman, tapi ada belas kasihan. Dan di dalam semuanya itu, di dalam kekudusan Tuhan yang tidak berkompromi pada dosa. Allah yang kudus yang adil, yang pasti akan menolak dosa. Pasti. Allah yang kudus dalam kasih setianya juga adalah Allah yang pasti memberikan kasih setianya kepada orang yang berdosa. Sekalipun orang itu mungkin tidak sampai pada standar yang Tuhan penuhi. Tetapi apakah pengampunan Tuhan hanya sekedar itu? Apakah pengampunan Tuhan hanya sekedar kata-kata, ya aku mengasihimu, lalu kemudian Tuhan menerima kita sebagai manusia berdosa? Tidak. Orang yang dikasihi Tuhan artinya orang yang sungguh sepenuhnya bergantung pada kemurahan Tuhan. Bergantung pada karya Allah. Dan secara khusus karya penebusannya di dalam Kristus. Saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, di ayat 8, di ayat 7 ada kontras. Di ayat 7 Tuhan membinasakan orang yang berkata bohong. Tetapi di ayat 8 dengan kata tetapi aku mendapat kasih setia Tuhan. Ayat ke-7 menekankan kita dihukum, kita dibinasakan karena perbuatan dosa kita. Karena dosa kita. Di ayat ke-8 tetapi kita diterima oleh Tuhan karena kasih setia Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Pemazmur menekankan ketika kita masuk ke bait Allah itu adalah hanya karena kasih setia Tuhan. Masuk ke dalam bait Tuhan itu hanya karena belas kasihan Tuhan. Demikian saudara sekalian, ketika kita bisa datang beribadah ke hadapan Tuhan hari ini, itu hanya semua karena kasih setia Tuhan. Semua hanya kasih setia Tuhan. Saudara sekalian, kadang-kadang sering kali itu kita menganggap remeh kasih setia Tuhan. Sehingga kita datang beribadah, kita bukan dengan sungguh-sungguh takut gentar. Tapi kita melihat kasih Tuhan, memperlakukan kasih Tuhan itu begitu murahan. Kita bisa masuk hari ini di dalam hadirat Tuhan. Dan kita berdoa di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada, hanya karena kasih setia Tuhan. Tuhan memimpin jalan orang yang menerima kasih setianya. Dia menuntun di jalan yang lurus.
Lalu ayat 12 sampai 17, ayat 13 saudara sekalian. Siapa orang yang doanya didengar Tuhan, orang yang benar di hadapan Tuhan. Siapa orang yang benar itu? Di dalam istilah aslinya yaitu orang yang dibenarkan. Orang yang benar bukan orang yang perbuatannya benar karena usahanya, tetapi karena dia dibenarkan secara hukum di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, orang yang benar adalah orang yang dibenarkan karena dia mengandalkan Tuhan. Ia bersandar kepada Tuhan. Dan apa yang didapatkan orang yang dibenarkan oleh Tuhan? Tuhan menaunginya, melindunginya. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 7, istilah menaungi di dalam ayat 12, itu seperti malaikat kerubim itu. Yang melindungi bait tabut perjanjian itu. Di Mazmur 17 seperti di bawah, di dalam naungan sayapnya. Mazmur 91 ayat 4 menudungi orang yang dikasihinya. Di bawah sayapnya kita mendapat perlindungan. Di ayat 13 saudara sekalian, jaminan keselamatan kasih setia Tuhan itu kepada orang benar didasarkan kepada Tuhan sendiri. Tindakan Tuhan yang mengasihi orang yang benar, memberkatinya, mengelilinginya, melingkupinya, melindunginya sedemikian rupa. Dan hasilnya kehidupannya menghasilkan buah yang indah. Di dalam Mazmur 1 dikatakan demikian, ada buah pada musimnya. Buah yang natural yang muncul karena kasih setia Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang kekal, menghasilkan buah pada musimnya. Tapi saudara sekalian, adakah orang benar di Alkitab? Di dalam Alkitab ada dinyatakan secara eksplisit yang disebut dengan sangat jelas siapa orang benar. Mari kita buka Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9 ya saudara sekalian. Sampai ayat 9 saya bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara sekalian, luar biasa sekali. Nuh disebut orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan ada beberapa tokoh lain. Daud disebut sebagai orang benar. Simeon disebut sebagai orang benar. Yusuf dari Arimatea disebut sebagai orang benar dan takut Tuhan. Mungkin masih ada yang lain lagi. Tetapi saudara sekalian, orang benar di dalam Alkitab adalah orang yang dibenarkan. Bukan orang yang benar pada dirinya sendiri. Maka itu saudara sekalian, di bagian Alkitab yang lain, di dalam Roma 3 ayat 10, Mazmur 14 ayat 1 sampai 3, Mazmur 53, kita melihat Alkitab menyatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dan Allah ialah segala kejahatan kita. Dan yang membuat dia menyembunyikan terhadap kita. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa kita. Orang-orang benar di Alkitab adalah orang-orang yang dibenarkan. Bukan orang benar pada dirinya sendiri. Karena manusia tidak ada seorang pun yang benar. Kita semua berdosa di hadapan Allah. Jadi apa maksudnya di sini? Apa yang dimaksud Tuhan sebagai orang benar di dalam Mazmur 5 yang kita baca? Siapa sesungguhnya orang yang berkenan kepada Tuhan, yang dikasihi Tuhan? Yang dimaksudkan di dalam Mazmur 5. Mari kita buka Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan,
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara sekalian bisa melihat para ayat yang lain. Tuhan mengatakan kepada Tuhan Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes 12 ayat 27 sampai 28. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Tuhan Yesus mentaati kehendak Allah dengan sempurna. Taat bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus berdoa, Bapa muliakan namamu. Doanya langsung dijawab Tuhan. Dijawab Allah Bapa, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Waktu peristiwa di salib, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggenapi ketaatannya kepada Bapa, menggenapi janji keselamatannya atas manusia berdosa. Kepala pasukan Romawi mengatakan, begitu heran, dia sudah lihat begitu banyak kematian. Dia tanda petik sudah biasa membunuh orang. Dia sudah biasa berperang. Tapi saat itu dia melihat ada pribadi yang mati tersalib. Ada 3 orang yang mati disalib. Tapi lihat satu pribadi ini. Dia mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Siapa orang benar yang adalah benar pada dirinya sendiri? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Yesaya 53, Ibrani 10, menyatakan apa? Yesus tidak berbuat dosa. Ada yang menarik, dikatakan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ciri orang benar, yaitu di dalam perkataannya. Saudara sekalian, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesaya menyatakan dosa-dosa kita ditimpakan di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan, jaminan, harapan di dalam Kristus. Mari kita buka 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Saudara sekalian, Kristus adalah orang benar itu. Sang benar itu. Dialah pembela yang benar. Dialah yang suci, yang kudus. Roma, kita buka 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Mari kita membacanya bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara sekalian, siapa pribadi yang benar? Yang dirinya adalah benar dan sungguh mentaati semua perintah Allah, bahkan sampai mati di kayu salib. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, di dalam istilah yang dipakai Yohanes, waktu mengatakan dialah pengantara kita. 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita mempunyai seorang pengantara, Parakletos, yang ditujukan kepada juga Roh Kudus. Parakletos itu apa artinya? Di dalam istilah yang lain, terjemahan yang lain, pembela. Pembela kita, ialah pembela kita. Ia bukan hanya sekedar tanda petik pengantara memediasi kita dengan Allah. Tapi bahkan secara aktif dia membela kita. Saudara sekalian, ketika kita ingat kisah Stefanus waktu martir di dalam Kisah Para Rasul. Stefanus martir, apa yang dilihat Stefanus ketika menjelang kematiannya? Dia lihat anak Allah berdiri. Tuhan Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Apa artinya saudara sekalian? Ada tafsiran menyatakan penghormatan anak Allah
kepada Stefanus. Tafsiran yang kedua menyatakan, saudara sekalian, apa artinya berdiri? Dia membela Stefanus di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Saudara sekalian, dia adalah Parakletos, sang pembela kita, pengacara pembela. Ketika di dalam persidangan, di konteks waktu itu, pengacara pembela ketika dia mau berargumen untuk membela kliennya, membela yang mungkin terdakwa, mereka berdiri. Dia berdiri untuk memberikan argumennya. Dia membela. Ketika Stefanus dihakimi di hadapan manusia, dihakimi di hadapan Allah, siapa yang berdiri membela dia? Paulus? Bukan. Rasul-rasul yang lain? Tidak ada. Stefanus tidak bisa membela dirinya. Dia hanya bisa terebah dan hampir mati. Ada satu pribadi yang berdiri. Yesus Kristus berdiri membela Stefanus di hadapan penghakiman Allah yang suci, yang kudus. Dan dia mengatakan, Stefanus, orang yang aku perkenan. Terimalah dia Bapak sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, Yesus Kristus adalah pembela kita. Dialah pengantara kita. Dia bukan pembela yang hebat saja, tapi dia pembela yang benar. Pembela yang sempurna. Beberapa waktu lalu saudara sekalian, ada begitu banyak persidangan ya yang ditayangkan di televisi ya. Lalu saya karena ada banyak persidangan itu, jadi saya mengikuti ya, sedikit lihat-lihat begitu. Saya lihat catatan CV ini ya, rekornya pengacara, ada pengacara pembela di Indonesia itu yang rekor kemenangannya 100%. Wah, ini hebat banget ya. Kalau di depan hakim, hakimnya pun mungkin gentar sudah ya. Dia aja menang terus. Kalau saya kalahkan di sini gimana gitu ya. Wah, itu sudah track recordnya itu luar biasa sekali. Kita pun pasti ingin dibela sama pengacara yang kemenangannya 100%. Saudara sekalian, ketika di dalam pengadilan, kemenangan atau kalahnya kita, baik buruknya kita tergantung siapa? Pembela kita siapa? Pengacara kita siapa? Yang mewakili kita siapa? Saudara sekalian, manusia, pengacara manusia mungkin punya track record 100%. Dan itu luar biasa sekali. Tetapi tidak sempurna. Tetapi tidak menjalankan hukum dengan sempurna. Tuhan Yesus Kristus, dialah orang benar. Dia taat hukum Allah sampai mati di kayu salib. Hukum Allah sempurna dia taati. Ketika dia berdiri di hadapan Allah sebagai hakim, membela kita manusia yang berdosa, dia berdiri karena dia sungguh-sungguh benar, sempurna di hadapan Allah. Karena statusnya tidak diragukan lagi. Karena kebenarannya tidak bisa dipersoalkan lagi. Kebenarannya tidak bisa ditipu-tipu lagi, tidak bisa dikelabui, tidak bisa dipertanyakan lagi. Dan dia mengatakan, Allah Bapa, terima dia karena aku sudah mentuntaskan hukum Allah. Dia dengan berani, dengan sanggup menyatakan seperti itu. Karena dia adalah pembela yang benar. Saudara sekalian, dia pembela benar, dia yang benar. Tetapi apa yang dia katakan? Apakah dia tidak bisa ketika dia mati di kayu salib, dia tidak bisa membela dirinya? Dia pembela yang agung, pembela yang sempurna. Tetapi saat di kayu salib, apakah dia tidak bisa membela dirinya? Di dalam Matius 26 ayat 53. Ketika Petrus itu di Taman Getsemani, lalu Petrus itu menghunuskan pedangnya kepada kepala hamba imam besar. Lalu putus telinga kepada hamba imam besar. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus dan kepada semua orang yang pasti mendengar. Kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Kau sangka ketika aku mau disalib aku tidak bisa membela diriku? Saudara sekalian, apakah Yesus tidak bisa membela dirinya? Dia sanggup. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak lakukan itu. Dia tidak membela dirinya. Yang dia lakukan, dia berdoa bagi umatnya. Saudara sekalian, di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Ketika lihat Simon Petrus, Tuhan Yesus mengatakan, Simon, Simon, iblis sudah siap
untuk menjatuhkan engkau. Tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah bertobat, kuatkanlah saudaramu. Artinya apa saudara sekalian? Dan kenyataannya apa yang terjadi? Doa Yesus didengar atau tidak? Doa Yesus didengar. Petrus bertobat. Petrus menyangkal Yesus, lalu kemudian dia bertobat. Lalu kemudian dia menguatkan saudara-saudaranya lain. Ketika Yesus sang pembela yang sempurna, sang orang benar itu, dia sanggup membela dirinya, sanggup. Tapi dia tidak lakukan. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa bagi kita. Dia tidak berdoa untuk celakakanlah manusia berdosa ini ya Tuhan. Sudah menyalibkan aku. Sudah menyakiti engkau dan menyakiti aku. Tidak. Dia berdoa, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tuhan Yesus Kristus menanggung segenap hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Dia menuntaskan itu. Supaya apa? Supaya kita dapat datang kepada Bapa. Mengapa Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita? Dia melindungi kita dari apa? Dia melindungi kita dari murkanya sendiri. Dia melindungi kita dari dirinya sendiri, saudara sekalian. Bukan dari iblis. Iblis siapa? Iblis yang tidak jauh lebih berkuasa daripada Tuhan. Kita berdosa terhadap Allah. Dan Tuhan Allah melindungi kita dari dirinya sendiri. Di dalam melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara sekalian, marilah masuk ke dalam hadapan Allah. Datang ke hadapan Allah dengan gentar. Dengan gentar. Karena kita memiliki imam besar dan pembela kita. Dengan keberanian datang ke hadapan Allah. Dengan penuh syukur datang ke hadapan Allah. Kita memiliki pembela yang sempurna. Pembela yang agung. Pembela yang sungguh-sungguh mentaati seluruh hukum Allah. Sehingga dia bisa berkata di dalam penghakiman Tuhan. Ini hukumannya aku sudah tuntaskan. Dan aku mau klienku dibebaskan. Karena aku sudah menyelesaikannya. Saudara sekalian, siapa kita yang sanggup bisa berdiri di hadapan penghakiman Allah? Siapa kita yang mengatakan mungkin diri kita tidak berdosa dan lebih baik dari teman-teman kita, saudara kita yang lain? Siapa kita? Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, itu kata Alkitab. Tidak ada. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki pembela yang benar. Pembela yang agung. Orang benar yang berdoa atas kita. Yang doanya didengar Tuhan. Didengar Allah Bapa. Di dalam lagu ketiga, lagu keempat, kita lihat ya, lagu keempat yang akan kita nyanyikan. Lagu yang indah. Salah satu ciri lagu yang indah itu menyatakan teologi Kristen begitu komprehensif. Di dalam ayat 4 menyatakan komprehensif dari karya Kristus. Ayat yang pertama, bait yang pertama di lagu keempat menyatakan Yesus yang inkarnasi. Lalu yang kedua, Yesus yang mati di kayu salib. Bait yang ketiga, oh Yesus tidak pernah berubah meski kususat menjauh dia. Ia selalu mendoakan daku. Ia datang panggil aku. Ia selalu mendoakan kita, saudara sekalian. Karena doanya lah, doa pembela yang benar itulah kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Tuhan Yesus berdoa kepada Simon, Simon, aku berdoa supaya engkau tidak jatuh, supaya imanmu bangkit, supaya engkau bertobat. Bayangkan saudara sekalian, doa Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dikabulkan. Petrus kemudian bertobat dan dipakai Tuhan. Bayangkan Tuhan Yesus berada di hadapan Allah Bapa, membela kita dan dia berdoa. Dia mengajukan argumennya di hadapan Allah Bapa. Bapa, aku mewakili semua jemaatmu, secara khusus di GRI Solo ini. Aku tahu jemaatmu selama berhari-hari ini jatuh dalam dosa. Malas ke gereja, malas pelayanan, malas baca Alkitab. Seringkali berkata-kata yang kotor terhadap sesamanya. Seringkali punya pikiran jahat. Aku tahu Allah Bapa, mereka banyak mengecewakan engkau. Tetapi demi aku yang sudah menuntaskan dosa manusia di kayu salib. Ampuni mereka, beri mereka kesempatan. Berilah mereka kesempatan untuk hidup baru di dalam Kristus. Untuk hidup penuh harapan di dalam Kristus.
Saudara sekalian, apakah berarti kita terus di dalam dosa karena ada pembela kita? Tidak. Saudara sekalian, Ia membela kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Supaya kita hidup mentaati Allah. Supaya kita benar di hadapan Allah dan memperoleh kasih Tuhan. Mari kita membuka Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Kita membacanya bersama-sama. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur ya Tuhan atas belas kasih Tuhan, atas kasih setiamu. Engkau mau datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menggantikan kami yang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering kali berdosa di hadapan Tuhan, menyakiti Tuhan, mengecewakan Tuhan, menyakiti sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, sering kali lalai di dalam melakukan segala perintah Tuhan. Kiranya Engkau melihatlah kepada Kristus, lihatlah kepada Tuhan Yesus, Sang Pembela yang benar, Sang orang benar, Sang pribadi yang benar, anak-Mu yang Engkau kasihi ya Tuhan, untuk menggantikan kami. Dan berikan kami kesempatan untuk hidup baru, berbuah untuk memuliakan nama Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.